tinggal dia. Iya. Itu kan sudah connect itu suaranya. Iya, sudah. Kalau di sudah masuk ya? Ya, Pak. Enggak, maksudnya suaranya sudah mantap ya? Di nyaring. Enggak, coba sampai Mas di sana tes suara dulu, masuk enggak di sini? Sini terus sini juga ngomong kedengaran enggak di sana? Iya, cek sound jarak jauh. Sama pakai laptop saya juga sampai jadi kedengaran nanti di sini. Kita bagus enggak ini? Ini eksis terus cowok satu ini. Oh, pakai headset dia. Tes. Nah, Ya. sip. Tes masuk. Konekkan suaranya dulu. Kedengaran? Kedengaran. Dengaran? Iya. Aman, Pak. Tolong suara di situ, Pak. Ini kedengaran semua ya suaranya? Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Kedengaran kita yang nggak dengar. Terus pakai ini memang membalasnya. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, para hadirin dipersilahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu di room chat Zoom meeting kami yang telah kami sebarkan. Terima kasih. Bu, ini enggak bisa Bu. Pinggir sana aja, Mas. Iya. Baiklah, kita mulai saja acara pada hari ini. Yang terhormat, Lurah Waru Bapak Zulfahmi Ahmad Sabraniti. Yang terhormat, dosen pembimbing lapangan Penajam Pasir Utara, sekaligus moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Daryono. Yang terhormat, para narasumber kita pada hari ini, yaitu Ketua LPM dari Kelurahan Waru, Bapak Abdul Wahab, dan Bang Muhammad Fadil, selaku owner Serondeng Samarinda, serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga saat ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam acara workshop online dengan tema Prospek Bisnis Budidaya Jamur Tiram dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Waru. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Megawati Anissa Anggraini sebagai pembawa acara pada hari ini. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Kelompok KKN 46 Kondisi Luar Biasa Universitas Mula Warman kepada Saudara Akbal Ananda Sakti, saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran kami ya. Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Waru Bapak Zulfahmi Ahmad, dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Abdul Wahab selaku Ketua LPM, kemudian Bang Muhammad Fadil selaku owner dari Ayam Serondeng. Kemudian yang terhormat juga DPL sekaligus moderator pada hari ini yaitu Bapak Daryono, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan meskipun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga bisa hadir bertatap muka. Walaupun hanya terbatas melalui ruang virtual seperti saat ini, tapi harapannya meski begitu esensi dari kegiatan ini tetap bisa tercapai dengan maksimal nantinya. Salawat juga beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin terbaik yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Hadirin yang berbahagia, adapun tujuan dari kami tim KKN 46 Kelurahan Waru mengadakan online workshop pada hari ini tidak lain itu adalah sebagai salah satu bentuk pengabdian kami kepada warga sekitar terutama di daerah Waru, mengingat pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini ruang gerak kita tentunya sangat terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita, terutama melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu kami melihat suatu peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga di daerah Waru terhadap potensi budidaya jamur ini yang sedang dikelola gitu. Di mana nantinya potensi tersebut bisa dikembangkan gitu untuk menjadi suatu produk unggulan dari tentunya dari Kelurahan Waru itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu jamur tiram sendiri kan bisa dikembangkan gitu menjadi sesuatu yang mempunyai level yang lebih tinggi dari yang sebelumnya hanya sebuah jamur menjadi suatu bentuk olahan, bisa menjadi makanan dan sebagainya. Mungkin nanti dari kedua narasumber juga akan menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut, mulai dari bagaimana cara pembudidayaan jamur tiram sampai dengan bagaimana mengolah jamur tersebut menjadi suatu produk olahan yang siap dipasarkan.
harapannya setelah mengikuti workshop ini nantinya bisa menjadi inspirasi gitu bagi semuanya mungkin untuk memulai dalam melakukan pembudidayaan jamur tiram. Dan perlu juga diketahui bahwa persiapan yang kami lakukan untuk mengadakan agenda hari ini kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Sejak pertama kali kami berkomunikasi dengan Pak Wahab selaku pengelola rumah budidaya jamur, dan kemudian kami membuat wacana gitu untuk diadakannya suatu workshop hari ini, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat pada agenda hari ini. Terima kasih kepada pihak kelurahan yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan dan para pendamping lapangan, Bapak Daryono, Bu Asi, dan Bu Fatimah atas segala saran dan masukannya selama ini. Juga kepada para hadirin yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk menghadiri online workshop pada hari ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada rekan-rekan tim KKN 46 Kelurahan Waru yang sudah bekerja keras gitu, mengorbankan waktu dan pikirannya demi agenda ini. Walaupun mungkin saat kita rapat gitu, hanya melalui, kalau rapat hanya lewat online gitu kan, atau dari grup-grup. Tapi berkat komunikasi kita yang lancar, alhamdulillah segala kendala yang dihadapi bisa kita selesaikan bersama. Jadi semoga agenda ini dapat memberikan manfaat pada kita semua nanti ke depannya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sambutan pada pagi hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kehilafan dan salah-salah kata, juga mewakili teman-teman tim KKN 46 Kelurahan Waru. Apabila ada kekurangan dalam agenda ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian mungkin dari saya. Akhir kata, semoga kita semua serta keluarga diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk Saudara Akbal. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Lurah Waru, yaitu sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini, yaitu Bapak Zulfahmi Ahmad Sabraniti. Saya persilahkan. Baik. Cek sound dulu ya. Ini kedengaran ya? Iya Pak, kedengaran. Halo? Kedengaran, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi KKN Angkatan 46 Universitas Mula Warman tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Daryono selaku dosen pembimbing lapangan. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Lurah. Yang kami hormati Ibu Seklur dan Ibu Kasih PM Kesos selaku pembimbing lapangan. Yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Waru Bapak Abdul Wahab selaku narasumber budidaya jamur tiram. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita berkumpul bersama walaupun di media online, tetap terjalin silaturahmi walaupun jarak kita berbeda masing-masing. Saya yakin dan percaya insya Allah dengan adanya silaturahmi kita ini memperoleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir kelak. Amin. Amin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi KKN yang melakukan kegiatan kuliah nyata dalam pandemik ini di Kelurahan Waru. Walaupun dalam kondisi wabah, tetapi tetap berkarya dan bersinergi dengan Kelurahan Waru dan LPM tentunya. Yang tidak lupa pula kami sampaikan kepada Pak Muhammad Fadil selaku owner ayam serondeng Samarinda. Yang kedua, terkait dengan kegiatan ini untuk diketahui mohon izin
Pak Daryono Baik, silakan. bahwa kegiatan workshop ini sangat menjadi apresiasi bagi kami, dan untuk singkatnya bahwa budidaya jamur tiram ini dilaksanakan mulai dari akhir tahun 2018, di mana budidaya jamur ini dikelola langsung oleh Ketua LPM kami, Bapak Abdul Wahab, dan beliau ini insya Allah nanti akan mengikuti lomba teknologi tepat guna tahun anggaran 2020 ini yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus. Kami mohon doa dan dukungannya, semoga nanti budidaya jamur tiram ini masuk di dalam kategori 3 besar dan insya Allah mudah-mudahan juara terdepan begitu, Pak. Amin, amin. Ya. Yang terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, online workshop budidaya jamur tiram dengan tema prospek bisnis budidaya jamur tiram dalam pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Waru secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian sepatah kata dan sambutan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Waru. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Eko Hari Mulyadi. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Marilah kita sejenak, kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkati dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, ingatan kami tertuju pada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan kurnia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah acara kami ini, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga online workshop yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun dosa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Beliau lahir di Tulung, Klaten pada tanggal 16 April 1975, bertempat tinggal di Jalan Suryanata, Perumahan BPR Samarinda, Blok G nomor 3, menempuh pendidikan Doctor of Philosophy in Public Administration di Universitas Konkain, yang sekaligus akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Daryono, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bahagia sekali bisa lihat Mas Fadil. Bisa ketemu Pak Lurah, Pak Wahab, dan adik-adik semua. Mungkin kalau bukan karena COVID kita nggak bakal ketemu di sini.
Tapi karena COVID, kita bisa ketemu di sini. Justru kita sekarang kenal satu sama lain karena gara-gara corona ini. Betul Pak ya, Ibu semuanya ya. Ya, baiklah, kita akan segera mulai acara kita. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. pertama-tama Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kita bertemu secara virtual di pagi hari ini. Dan tak lupa semoga salam dan sholawat tetap tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, yang pertama yang saya hormati Bapak Lurah yang telah menyempatkan waktunya bersama-sama kita. Kemudian Pak Wahab yang punya double peran di sini. Pertama adalah sebagai narasumber. Kedua, beliau juga sebagai salah satu tokoh masyarakat yang berperan membantu mengembangkan desa kita ini. Yang juga saya hormati Bang Fadil yang telah bersedia menjadi salah satu inspirator, ya, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan webinar kita ini. Pak Wahab, Pak Lurah, Mas Fadil, dan adik yang saya hormati, rasanya nggak sabar kita diskusi tentang UKM. Kenapa? Karena UKM ini sekarang menjadi trending topik di mana-mana. Barangkali Pak Wahab paham sekali bahwa kalau dulu 98 itu UKM karena krisis, tapi UKM tetap eksis. Ya, justru bisa bertahan di krisis moneter tahun 98. Perusahaan besar pada bangkrut, UKM malah naik daun. Itu tahun 98. Nah, sekarang terbalik. Karena COVID ini, UKM jatuh habis, yang besar tetap berjalan. Kenapa? Karena banyak faktornya. Betul Pak Wahab ya? Jadi sekarang kondisinya berbeda. Kalau dulu yang kasihan itu pengusaha besar, sekarang yang kasihan pengusaha kecil. Mikro, kecil, dan menengah habis karena corona. Kenapa? Karena memang kalau sektor mikro itu kan pelakunya punya keterbatasan modal, punya keterbatasan akses atau network-nya, punya keterbatasan sumber daya manusianya, punya keterbatasan yang namanya sarana bisnisnya. Bayangkan kalau misalnya ya, katakanlah misalnya Pak Wahab sebagai pengusaha jamur di desa kita yang Jatinta ini, kemudian ada COVID, orang nggak bisa datang, nggak boleh datang, Pak Wahab ada kendala internet misalnya, nggak bisa mengenalkan dagangannya, kemudian terputus komunikasi dengan customer-nya, dengan mitra bisnisnya, itu kan sulit sekali untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, Pak Lurah, Pak Wahab, Mas Fadil, dan juga adik-adik semuanya, bahwa kita hadir bersama di sini ini sebenarnya satu kata kuncinya pengen membangun semangat bisnis, mengembangkan sektor mikro, kecil, dan menengah, khusus di desa kita ini. Nah, barangkali sebelum kita mulai, saya ingin membacakan juga nih CV-nya tokoh-tokoh kita di pagi hari ini nih. Yang pertama adalah Bapak Abdul Wahab. Tempat tanggal lahir Maros 1 Januari 71. Betul Pak ya? Kemudian tinggal di Jalan Masjid Al-Irsyad, Waru RT 010. Pendidikan SMA, pekerjaan petani, nomor HP, sekian. Wah, yang keren ini Pak, ada emailnya Pak. Ini yang saya suka Pak. Kenapa? Karena sekarang itu ya begini bisnisnya. Pakai email, pakai WA, pakai Facebook, pakai Twitter, dan sarana media sosial yang lain. Artinya berarti kalau sudah punya email ini sebenarnya Pak Wahab nggak ada kendala dalam menjalankan bisnisnya ini. Kemudian motonya, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin.
Wah, tepat sekali sholat asar ini. Jadi artinya kita itu harus bisa mengelola waktu dengan baik. Waktu itu kan berjalan begitu cepat. Barangkali Pak Lurah merasakan sekarang, Mas Wahab, Mas Fadil merasakan. Sekarang ini waktu kok sepertinya tahu-tahu hari Senin, tahu-tahu hari Senin lagi, tahu-tahu Januari, tahu-tahu sudah Januari lagi, luar biasa. Sehingga kalau kita terlena waktu, maka akan sulit kita itu bertahan dalam persaingan semakin semakin ketat ini. Nah, nanti Pak Wahab akan menyampaikan tentang banyak hal terkait bagaimana merintis usaha jamur, bagaimana menanamnya, merawatnya, mengemasnya, menjual, dan sebagainya. Yang kedua adalah Mas Fadil. Saya kenal Mas Fadil ini kira-kira 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau tidak salah, berarti ya betul ya. Tapi dulu Mas Fadil ini masih kurus, udah gemuk sekali ini. Berarti sudah makin makmur ini Mas Fadil. Jadi Mas Fadil, nama lengkapnya Muhammad Fadil, tempat tanggal lahir Pinrang. Tadi Maros, sekarang Pinrang. Ini tetanggaan berarti ini. Kemudian alamatnya di Jalan Suryanata. Perum Puspita, betul ya, Mas Fadil ya? Itu di unmute dulu biar kita dengar suaranya Mas Fadil nih. Betul, Pak. Nah, betul di Jalan Suryanata. Kita tetanggaan belum pernah ketemu ini. Saya di Suryanata juga. Masya Allah. Kemudian riwayat pendidikan S1 Fapertah Unmul, S2 Pertanian juga Unmul. Sekarang fokus dalam ikonnya Mas Fadil, ayam serundeng. Nah, saya sudah sering lihat di Facebook, di mana-mana ayam serundeng. Saya pengen juga nanti melihat punya Pak Wahab, apa namanya yang ada di media misalnya, nanti kan menjadi marketing kita semuanya. Jadi dalam bisnis itu ada namanya trust dan network, Bapak Ibu. Ini sebagai mengawal nanti Mas Fadil dan Pak Wahab yang akan mendalamkan gitu. Trust dan network. Kalau sudah ada trust, itu modal bukan kendala, katanya pengusaha besar. Tapi syarat saya meyakini itu. Kalau misalnya kita mau berusaha, membuka usaha, nggak punya modal, kalau orang percaya sama kita, insya Allah modal bisa kita cari. Dan juga network. Kenapa sekarang orang betul-betul getol sekali menggalakkan Twitternya, Facebooknya, karena memang di era digital ini, media sosial itu adalah yang paling efektif di dalam mengenalkan produk kita kepada orang lain. Prinsipnya itu kan begini, dikenalkan saja orang belum tentu beli, apalagi tidak dikenalkan. Maka kenalkan terus produk kita kepada orang lain. Baik, untuk memberikan waktu, barangkali nanti kita akan ingin mendengarkan bagaimana trik-trik dari Pak Wahab dan Mas Fadil dalam mengembangkan bisnisnya. Dan Pak Lurah dan Pak Wahab, kan ini tidak hanya di sini, kita juga live di YouTube ya, adik-adik ya. Betul ya, ada live di YouTube ya. Ya, Pak. Artinya nanti yang tidak sempat hadir sini bisa lihat di YouTube yang sudah disiapkan oleh tim KKN adik-adik kita ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, barangkali untuk memberikan waktu, kami persilahkan Pak Abdul Wahab untuk menyampaikan apapun, apakah inspirasi atau strategi atau pengalaman personal selama menjalankan usahanya atau kendalanya atau apapun. Monggo Pak Wahab, bisa dimulai dari sekarang. Bisa di-unmute Pak biar kedengaran suaranya Pak Wahab. Di pojok kiri bawah tuh ada Pak, diklik yang lambang suara Pak. Ya. Bisa Pak? Ya, sudah kedengaran Pak Wahab. Oke, saya ulangi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa bertatap muka
walaupun lewat cara virtual semacam ini. Salam dan salawat juga tentunya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Daryono yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ya. Bang Fadil, rekan-rekan KKN, dan saudara-saudara semua yang turut hadir di acara pada pagi hari ini. Untuk membahas masalah budidaya jamur tiram, karena saya juga kebetulan masih pemula, Pak. Masih baru aja. Masih baru aja. Cuma saya di awal melihat bahwa ada prosedur besar yang bisa dikembangkan di Kabupaten Penajam khususnya, di mana saya melihat bahwa setelah mempelajari apa-apa yang menjadi tahapan-tahapan di dalam budidaya jamur tiram, saya melihat bahwa ada sekitar 12 tahapan itu. Yang pertama adalah masalah kelayakan usaha. Saya melihat bahwa mempelajari bahwa kelayakan usaha budidaya jamur tiram di Penajam khususnya sangat mendukung sekali, di mana ketersediaan bahan baku yang melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa masalah tenaga kerja umum dimanapun kita, masalah tenaga kerja sudah umum. Kemudian yang ketiga adalah pangsa pasar. Bagaimana serapan pasar terhadap produk yang akan kita kembangkan. Kemudian persaingan bisnis. Dan di Penajam semuanya mendukung sekali, di mana bahan melimpah. Kemudian persaingan hampir dikatakan tidak ada. Serapan pasar sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi langkah awal sehingga kami dari LPM Kelurahan Waru mencoba untuk mempelajari tentang bisnis budidaya jamur tiram. Yang kedua bahwa setelah bahan kita miliki, kita punya, karena ketersediaan bahan di penggergajian itu melimpah dan tidak perlu kita beli, Pak. Mohon maaf, ini tidak perlu kita beli. Kita datang aja ngambil, gratis, Pak, ya. Mereka yang punya usaha itu senang dengan kedatangan kita. Cuma mereka kadang salah paham, Pak. Ketika kita datang mengambil serbuk, ada yang berbahasa, tolong kalau ke sini bawa ayam 2-3 ekor. Nah, saya kan loh, kok bawa ayam? Lagi jadi moderator, Pak. Dikiranya webinar. Kita ini pengusaha lagi kandang jadi ayam. moderator webinar. Setelah disampaikan bahwa kami budidaya jamur tiram, Iya. Ya itulah memudahkan kami di dalam mendapatkan bahan baku jamur tiram. Dalam proses pembuatan jamur tiram, dari pembuatan jamur tiram artinya serbuk, komposisinya sebenarnya sangat mudah sekali, di mana serbuk, saya contohkan aja 100 kilo serbuk dengan dedak dan kapur 2 kilo itu kita aduk rata, kemudian kita backlog, di mana serbuk tersebut harus kita ayak untuk mengurangi tingkat kegagalan. Kemudian ini ukuran dari serbuk itu juga harus rata, jadi kita ayak. Nah, yang namanya, kebetulan saya bawa, Pak, yang namanya backlog ini, yang seperti ini, ya, media daripada jamur tiram. Ya. Ya, ini sudah saya isi bibit, Pak, spora jamur tiram. Ini usianya sekitar 3 hari. Kemudian dalam budidaya jamur tiram ada namanya REB, rasio efektivitas biologis. Artinya di mana berat backlog ini, katakan 1 kilogram backlog, itu bisa menghasilkan jamur tiram kurang lebih 0,5 gram. 0,5 on, artinya 0,3 kilogram ya, 3,5 on. Sekali produksi, Pak, ya? Satu siklus. Satu siklus berapa bulan, Pak? Sekitar 4 bulan, Pak. 4 bulan. Ya, dalam satu siklus sekitar 4 bulan. Dia bisa menghasilkan sekitar 0,3 kilogram dalam satu backlog dengan
bobot daripada backlog ini 1 kilo. Ya. Sementara backlog banyak. Kalau ada pertanyaan boleh langsung Pak Wahab ya. Siapa? Ya. Kita ini aja Pak. Baik. Nah, Ya. ini ada yang tanya nih. Ya. Kan satu plastik itu 1 kilo Pak ya, bahasanya ya. 1 Lebih, kilo. Pak? Oke, kita anggap 1 kilo aja Pak. Oke, 1 kilo itu modalnya berapa Pak? Modal ya sekitar nggak sampai 2.000 kayaknya. 2.000. Yang kadang-kadang orang tuh begini, misalnya nih Bapak kan sudah punya pengalaman buka usaha jamur tiram nih. Ya. Misalnya katakanlah ada 100 kilo, berarti 100 kotak itu Pak ya, 100 plastik itu kan? Ya, Itu modalnya berapa? Kalau lancar kira-kira keuntungan berapa persen Pak dari modal itu Pak? Artinya kita bicara satu backlog aja Pak, mungkin lebih dikalikan kan? Iya. Plastik dalam satu pak plastik itu sekitar 23.000, itu isinya 100 plastik, 23.000. Dalam satu balnya itu 100 plastik ini 23.000. Kemudian bibitnya saya tidak bawa Pak. Dalam bentuk botol itu satu botol harganya 10.000, berarti sudah 33.000. Ya. Kemudian kita kukus Pak, sterilisasi menggunakan drum. Artinya sebelum ada pengisian bibit dan sebagainya ini kita harus sterilisasi dulu. Bisa di dalam drum bekas itu biayanya sekitar 25.000 untuk beli tabung gas yang 3 kiloan itu Pak. Ya. Nah saya kira itu aja sih Pak. Kemudian alkohol dalam proses pengisian bibit itu ya 10-15 ribuan. Artinya sangat minim sekali lah Pak. Misalnya kalau bicara orang pengen mulai nih dengan modal 500.000 atau 1 juta sudah bisa berjalan ya Pak ya? Bisa Pak. Cuma memang budidaya jamur tiram ini yang cukup mengambil biaya agak tinggi itu di kumbungnya Pak, di tempat budidaya itu. Oh, lokasinya Pak ya? Ya lokasi. Bikin semacam rumah-rumahan gitu ya? Cuma untuk skala kecil, kayak katakan di samping rumah itu ada ruangan yang tidak terpakai, dikasih rak, sudah bisa budidaya sebenarnya Pak. Kan pemerintah ini kan punya program nih Pak, banyak yang bisa kita lihat. Misalnya mereka itu kan di beberapa daerah itu ada memberikan modal 5 juta per UKM misalnya, atau 8 juta per UKM. Itu kan kalau untuk membuka usaha tiram sudah bisa dimulai ya Pak ya dengan modal sebesar itu ya? Sudah bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Ya, orang kan kadang langsung tentu pengen tanya sih sama Bapak, kalau modal 5 juta, berapa keuntungan per 4 bulan per satu siklus misalnya? Modal 5 juta. Kalau untuk tergantung wilayah sih Pak. Saya mengambil Penajam Pasir Utara, karena di Penajam kebetulan ini harga lumayan bagus Pak. 1 kilo jamur tiram ini paling murah 35.000 Pak, sampai 50.000. Kilo, anggaplah 45.000 ya Pak ya? 35.000 sampai 50.000 Pak per kilo. Oke. Ya, artinya kalau kita punya backlog Pak, karena budidaya itu tergantung untuk jamur, tergantung dari banyaknya backlog yang kita pelihara. Kalau kita pelihara dalam bobot 1 kilo, kemudian kita punya 5.000 backlog, dikali 0,3 aja, tidak usah 0,5 kilogram, itu bisa menghasilkan kurang lebih 3 kali 5, 1.500 kilo. Dalam satu siklus berarti sekitar hampir 52 jutaan Pak, dibagi 4 bulan. Luar biasa ya. Ya, itu luar biasa sebenarnya hasilnya Pak. Artinya per bulannya masih bisa di atas 10 juta. Dengan usaha jamur tiram kita ini Pak. Sedikit, sebenarnya. Karena serbuk kita tinggal ngambil. Ya. Dan ini yang kami coba Pak membangun membangun ke masyarakat bahwa ada satu peluang besar sebenarnya di budidaya ini yang kadang-kadang masyarakat belum paham, dan saya masih melihat bahwa banyak sebenarnya ibu-ibu khususnya yang masih produktif tetapi sepertinya mau usaha apa ini. Dia banyak waktu yang terbuang gitu aja Pak, bukan terbuang. Tidak produktif ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Mungkin dari
sesi ini banyak tanya jawab aja Pak mungkin. Baik Pak, baik, kita sambil nunggu dari para audiens atau yang SMS saya, nanti saya bacakan pertanyaannya Pak, semuanya Pak. Oh siap. Ada lagi Pak Wahab yang mau disampaikan sementara? Kemudian ini Pak, kami juga kebetulan di LPM ini dengan beberapa teman itu ada yang bergelut di bidang pertanian di hortikultura maupun di persawahan, sehingga media yang kami sudah tidak gunakan itu dirubah menjadi pupuk organik, kompos. Ya. Nah, ini ada pengumpatan turunannya Pak. Dan satu catatan bahwa kami di Kelurahan Waru khususnya belum pernah di dalam proses penjualan jamur tiram ini untuk keturunan yang lain. Artinya ya sudah panen jual karena kami belum sanggup memenuhi permintaan pasar Pak. Kalau di Jawa mungkin jamur itu sudah ada dari crispy, nugget dan sebagainya. Kami mau produksi berlimpah Pak. Nah, kami di sini bahkan di media sosial pun kami belum berani Pak untuk menyampaikan bahwa kami punya jamur tiram karena ya tidak sanggup tidak mencukupi Pak. Iya, luar biasa itu Pak Wahab. Dan kebetulan teman-teman di LPM juga kan mereka rata-rata orang-orang yang banyak kegiatan Pak, sehingga kami di LPM di dalam budidaya ini banyak kegiatan di malam hari setelah sholat Isya Pak. Sambil ngobrol bikin, artinya baru dalam tahap untuk ini mau membangun, masih baru Pak kami juga. Cuma sambil melihat bahwa prospeknya sangat bagus. Iya. Cukup Pak Wahab atau nanti bisa kita sambung kembali? Baik. Iya. Terima kasih Pak Wahab atas ini kalau boleh kami simpulkan, Pak Wahab itu pertama memberikan banyak informasi Pak tentang peluang usaha jamur tiram di Desa Waru khususnya dan Penajam Pasir Utara pada umumnya. Jadi yang pertama tadi Bapak sampaikan sumber atau bahan bakunya gratis, melimpah ya. Artinya mudah didapat. Kemudian pasarnya sangat tinggi. Kompetitor tidak ada. Itu artinya surga bagi pengusaha, Pak. Benar. Bayangkan kalau modalnya aja udah gratis, pasarnya nggak pusing karena sudah pasti ada pembeli. Pesaingnya nggak ada. Itu surga bagi seorang pengusaha. Itu kadang-kadang membuat kita itu tidak inovatif, Pak. Karena kita pada di zona aman, karena nggak ada kompetitor, kemudian sumber bahan bakunya itu gratis, pasar itu tinggi. Ini menjadi kesempatan emas sebenarnya bagi Desa Waru, warga Desa Waru untuk mengikuti jejaknya Pak Wahab ini. Artinya ini menjadi sarana bagi kita, mulai webinar pagi ini nanti barangkali bisa disebar ke berbagai wilayah di Desa Waru. Pak Wahab bisa merekrut petani-petani baru, pengusaha baru di bidang jamur, bisa di training lah, kemudian berbagi pengalaman, sehingga sangat mungkin nanti kalau Waru ini menjadi klaster jamur, Pak. Nah, ini harus ada mimpi seperti ada klaster jamur. Bayangkan kalau orang bicara jamur, pasti Waru kan begitu. Image-nya seperti itu. Dan tadi saya lihat juga dengan modal misalnya tidak terlalu besar, itu sudah bisa mulai mencoba merintis usaha jamur. Pak, nanti kita coba komunikasikan dengan saran dari Mas Fadil, Pak, ya, biar nanti kita klop ya. Baik, sesi kedua adalah akan disampaikan oleh Mas Fadil. Tadi sudah saya bacakan CV-nya. Barangkali untuk menyingkat waktu, monggo Mas Fadil bisa disampaikan apanya, misinya kah, atau inspirasinya kah, atau apapun silakan. Waktu beri sekitar 20 menit dari sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin langsung pada poin PowerPoint tadi karena udah banyak disampaikan dengan Pak Wahab. Kelihatan ya?
Kelihatan, Bang. Kelihatan enak juga nih Mas Fadil. Aduh, bentar dulu ya. Oke. Jadi ini saya ingin menampilkan produk buatan saya ini. Jadi sebelum saya punya usaha ayam serondeng, ini produk yang ini nih singkong dan jamur. Jadi ini produk tortilla rolls yang tadi disampaikan Pak Daryono. Kalau tadi udah disampaikan Pak Wahab bagaimana budidaya jamur tiram, kebetulan teman-teman di kampus banyak Pak budidaya jamur tiram dulunya. Pada saat angkatan-angkatan saya ketika proses budidaya itu, saya tertarik karena mereka bisa budidaya, saya harusnya bisa ngolah gitu. Nah inilah jadinya Pak. Seperti apa? Ini kebetulan menang lomba penumbuhan wirausaha muda pertanian yang diresmikan oleh Kementerian Pertanian Indonesia lewat lewat BPPSDMP tahun 2019 kemarin. Kebetulan juga menang lomba kemarin tahun 2018 untuk inovasi produk dari bahan-bahan pertanian. Nah kalau dilihat ini produk-produk yang sudah saya buat, ada ice buah naga, ada burger biasanya chicken, ini saya buat dari tempe. Nah tortilla rolls ini ada 3 varian teman-teman semua. Salah satunya jamur tiram. Jamur tiramnya yang mana gitu? Yang di tengah itu nugget. Jadi luarannya singkong, sambalnya sambal pepaya, mayonesnya itu dari telur dan minyak. Yang tengahnya itu yang diselimutin oleh sayur-sayuran itu singkong dan jamur tiram. Kenapa kok saya ngambil singkong jamur tiram? Kebetulan itu penelitian skripsi S1 saya di Fakultas Pertanian tahun 2000. Saya angkatan 2009. Nah, yang di ujung ini yang kanan, itulah produk nugget. Kebetulan yang fotonya ini foto nugget buah naga. Jadi ada 3 varian, buah naga, jamur tiram, sama tempe. Ini olahan-olahan yang tadi teman-teman. Caranya bagaimana, seperti apa? Nanti. Ini udah bukan 4 tahun, sekitar udah berapa tahun yang lalu, karena mulai berdiri tahun 2013, jadi udah cukup lama. Saya tadi kotak-kotak atik ternyata masih ada. Jadi saya langsung coba anukan bagaimana produknya ini seperti ini. Walaupun tadi disampaikan sama Pak Wahab, waduh itu belum diolah aja bahan bakunya kurang, waduh ya sudah deh, kayaknya perlu digencarin produk budidayanya. Kalau udah mulai melimpah, udah mulai kewalahan Pak Abdul Wahab untuk memasarkan, nah boleh kontak-kontak teman-teman KKN nanti, biar mereka yang eksekusi kan ya. Gitu. Ini produknya ini Mas Fadil. Ya itu, dalam udah masih jalan Pak. Sudah mulai jalan alur bisnisnya itu otomatis biasanya itu. Iya. Kalau mau dibuat simpel malah lebih mudah lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau nggak mau ribet buat kulitnya, langsung aja beli kulit kebab. Ini kulit kebab bisa, kebetulan ini kulit buatan sendiri. Jadi kalau nggak mau repot beli kulit kebab, isinya nanti nugget campuran selada atau lettuce atau campuran tomat sama timun di dalam. Terus nanti gimana cara buat nuggetnya? Nanti saya share sama teman-teman bagaimana proses pembuatan nugget jamur tiram, seperti apa, bagaimana. Bahkan bisa jadikan, tadi udah disampaikan sama Pak Daryono, jadikan klaster di Desa Waru nanti, klaster untuk khusus jamur tiram. Itu banget, luar biasa. Ikon Desa Jamur Tiram. Wah, keren tuh. Biasa Pak Wahab. Segera dieksekusi Pak Wahab. Siap. Nah ini kebetulan kemarin dapat kunjungan, ini 2 anggota saya, M. Subhan sama Ade Romawan, itu singkong kekinian, namanya singkong kekinian pemenang PWMP Unmul kemarin. Ini produk-produk kayak, ini salah satu cabang yang kebetulan di Unmul, sekarang lagi tutup. Kenapa? Karena kena COVID. Kebetulan juga Unmul lagi lockdown dan nggak bisa aktivitas sama sekali kalau di kampus. Jadi yang buka ada di luar Unmul aja. Nah, nggak dipindah sementara Mas Fadil, dipindah di luar dulu misalnya? Ada, kontornya kita bukanya di Gelatik, di Jalan Gelatik itu ada di depan, kebetulan pas di depan warung ayam serondeng. Oh, nyebrang jembatan itu ya? Iya, agak ke sana dikit.
Berarti Pak Wahab harus segera ke Samarinda, Pak. Berkunjung ke konternya Mas Fadil. Sambil dibawa itu contoh jamur tiramnya. Kemudian langsung diadakan kerjasama, deal-deal bisnisnya segera dibikin saja Pak Fadil. Dan ini juga depan ini Pak. Iya, inilah namanya peluang Pak. Kalau pengusaha ketemu itu ngomongnya itu sudah profit, sudah pokoknya bagaimana ngemasnya. Ini modalnya berapa? Dia tuh nggak ada basa-basi Pak, langsung tentu poin Pak tuh biasanya Pak. Karena basa-basi itu buang-buang waktu sebenarnya Pak. Nah, kebetulan kalau untuk teman-teman saya yakin kalau untuk polanya bagaimana ke depan untuk memasarkan apa segala macam, bagaimana ngolah itu banyak banget. Lewat YouTube aja udah ada, udah komplit. Tinggal bagaimana nilai ekonomis dari jamur tiram tadi kita olah demikian rupa. Banyak kalau tadi udah disampaikan jadi jamur crispy, udah jadi jamur crispy, rasa-rasanya banyak, ada balado, jagung bakar, pedas manis, macam-macam tuh rasa-rasa untuk lebih menaikkan nilai jual dari jamur tiramnya tersebut. Bahkan kalau dari sisi keuntungan, wah nggak usah ditanya, olahan budidaya yang diolah sama Pak Abdul Wahab itu tidak kalah jauh menguntungkan ketika kita olah gitu. Kenapa? Kalau dari 1 kilo yang tadi dinilai 35.000, 45.000, kalau udah disulap jadi nugget, wah itu udah jadi hampir 1 juta bisa jadi gitu. Karena berkali-kali lipat, apalagi dengan campuran, misalnya campurannya singkong. Karena perbandingan saya itu kalau 1 kilo jamur tiram itu bisa ditambah dengan sekitar 2 kilo singkong. Dan itu jadinya berapa kilo, sekitar jadinya 4 kiloan nugget. 4 kilo nugget, 1 nugget dihitung itu sampai kalau saya jual per 100 gramnya itu sekitar 20.000. 1 kilo 200.000 saya jual Pak. Nah saya jadi 4 kilo hampir 800.000 Pak gitu. Yang tadinya 1 kilo jamur tiram itu Pak. Nah mau lihat tadi hitung-hitungannya nanti ini salah satu hitungan. Nah jumlah modal ini teman-teman aja bagaimana berwirausaha dengan modal yang pertama masuk, profitnya sekian. Kalau mau nyari investor seperti ini caranya ya. Tapi ini kita skip dulu ya. Nanti teman-teman KKN kalau mau nanya nanti saya kirimkannya. Ini udah kartu as tuh Mas Fadil. Mungkin itu dulu Pak Dar, nanti kita banyak sharing aja. Nanti teman-teman KKN mau nanya seperti apa, bagaimana boleh. Ini sebenarnya ada juga lagi yang saya anukan tadi, tapi nggak apa-apa ini dulu. Mungkin itu Pak Dar. Baik, Mas Fadil luar biasa. Jadi saya tuh nggak nyangka kalau Mas Fadil mau bicara jamur tiram. Tadinya tuh bicaranya ayam serundeng gitu. Tadi Pak udah Wahab, dipesani sama saya masih ingat Pak Wahab sama mahasiswa KKN Pak. Oh gitu. Tahun 2013, berarti 7 tahun yang lalu itu saya sudah merasakan tortillanya Mas Fadil. Bayangkan 7 tahun yang lalu 2013. Artinya sekarang sudah jadi apa? Artinya kalau termanage dengan baik kita sudah bisa bayangkan Mas Fadil sudah jadi apa sekarang kan gitu. Itu kan impian seorang pengusaha. Artinya dalam entrepreneur itu kan kita selalu memotivasi minimal dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah jatuh kan repot. Jadi artinya bagaimana kita selalu punya semangat untuk fight, untuk bertemu kompetitor, ya, bertemu dengan mitra, bertemu dengan customer, bertemu dengan pengusaha, dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai sharing saja. Jadi kemarin itu Mas Fadil dan Pak Wahab, saya itu ada riset tentang UMKM di Kalimantan Timur, tapi nggak sampai PPU Pak. Saya hanya sampai di Bontang, Kukar, Balikpapan, Samarinda, 4 kota Kabupaten Kota di sana. Tapi di beberapa klaster, 1 klaster batik itu ada di Tenggarong, Ulapdoyo namanya. Kemudian di Balikpapan ada batik Balikpapan, di Bontang ada batik Bontang, di Samarinda ada sarung Samarinda. Itu kalau klaster batik ya. Kemudian ada food cluster Samarinda, ada amplang, ada nasi kuning ya, ada macam-macam. Ada ketupat nanti di seberang Pak. Jadi Samarinda seberang itu ada kampung ketupat yang sudah dibangun monumennya oleh Pak Wali Kota. Nah sekarang di sana sekitar, saya sampai hafal nih, sekitar 60 pengusaha ketupat itu membuat itu loh Pak, ketupat dari yang bakunya dari daun nipah ya, yang diambil dari ujung Mahakam di daerah sana. Nah itu luar biasa Pak. Jadi produknya itu tidak hanya untuk masyarakat Samarinda, sudah keluar Samarinda, itu ketupat. Kemudian di Tenggarong ada
Ulabdoyo. Ulabdoyo ini prospeknya melebihi sudah menyalip Sarung Samarinda. Kenapa? Karena Ulabdoyo ini dikelola oleh orang-orang yang welcome kepada siapapun. Makanya kalau pengusaha itu kan harus welcome. Artinya itu harus ramah, harus pokoknya open minded lah begitu. Artinya itu kepada siapapun kita berteman gitu. Beli nggak beli itu tetap menjadi sahabat kita. Jangan sampai nanti nggak beli produknya beda sikap, itu kan tidak boleh pengusaha seperti itu. Kalau kita jadi pengusaha itu siapapun jadi mitra kita. Nah, Ulabdo itu seperti itu, Pak. Jadi mereka itu kita datang ya hanya bertanya itu bagus sekali. Nanti kita masih japrian, tanya kabar dan sebagainya gitu. Jadi ada namanya Pak Imam itu salah satu yang saya ingat kemarin waktu kami ke Tenggarong itu. Pelanggannya itu sudah sampai di luar negeri, Pak. Orang Eropa, Jepang, Australia itu luar biasa. Meskipun kuantitasnya itu belum banyak, tapi sudah punya channel ke sana. Sampai segitu, padahal nggak bayangin ya kan, katakanlah ini kan ya orang biasa, tapi karena dia ulet, kemudian trust-nya dijaga, menjaga komunikasi, interaksi, silaturahmi itu dia jaga sekali. Akhirnya apa? Kita jadi marketingnya beliau. Termasuk sekarang kan misalnya saya dengan Mas Fadil bersahabat selamanya lah begitu. Paling tidak kan kalau ada orang tanya, Padar kalau cari ini, oh saya ingat langsung Mas Fadil gitu. Kalau orang tanya jamur, ingat langsung Pak Wahab di PPU kan begitu. Itu dalam bisnis. Jadi memang networking itu kan luar biasa. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal yang bisa dikoneksikan antara Pak Wahab dengan Mas Fadil. Pak Wahab ini kan kaya dengan sumber bahan bakunya, raw materialnya itu luar biasa, melimpah dan sebagainya. Cuma barangkali kalau kita bicara itu kan ada namanya diversity business ya, diversity produk, artinya keragaman produknya punya Pak Wahab barangkali perlu dikembangkan, Pak. Saya kasih contoh begini, kemarin saya ketemu dengan salah satu pembina UKM dari Disperindak Provinsi, Pak. Nah, mereka itu kan tahu persis bagaimana perkembangan UMKM di Kaltim. Contohnya begini, petani pisang di Kutai Timur itu kan banyak sebenarnya. Dan waktu itu sudah dihubungkan dengan pengusaha keripik di Sidoarjo. Artinya apa? Artinya pengusaha keripik Sidoarjo itu mendapat bahan baku dari Kutai Timur, Pak. Tapi sudah di setengah, kalau kita bilang setengah bahan jadi ya, sudah dikupas, sudah di slice, iris itu, jadi dikirim itu tinggal goreng gitu. Masalahnya adalah pemasok bahan baku ini kurang bisa menjaga trust tadi itu. Nggak bisa menjaga kualitas barangnya. Ukurannya tebal tipisnya udah hancur, barangnya banyak rusak. Itu membuat orang tidak percaya lagi. Nah, saya membayangkan begini, seandainya nanti ke depan, Mas Fadil menjadi mitranya Pak Wahab, katakan begitu, Pak Wahab sudah siap dengan jamurnya, Mas Fadil sudah siap dengan akan mengemasnya, membuat berbagai macam produknya, kan itu menjadi mitra bisnis yang baik. Apalagi kalau nanti Desa Waru sendiri bisa membuat produknya yang lebih banyak. Artinya jamur tidak hanya dijual seperti jamur, tapi sudah berubah menjadi bukan jamur lagi, menjadi tortilla misalnya, menjadi apa tadi Mas Fadil yang lain itu tadi. Saya kurang ada yang tidak ingat saya tadi. Nah, itu adalah kesempatan-kesempatan yang menjadi peluang lah bagi masyarakat Desa Waru untuk menjadi pengusaha jamur. Di Samarinda ada katakanlah amplang, Pak. Apapun ya memang Balikpapan ada, tapi kalau kita bicara amplang pasti ingatnya kan Samarinda tuh. Karena Pak ikonnya sudah Samarinda amplang itu. Nah, bayangan kita semua masyarakat tahu bahwa PP itu akan menjadi kota besar, Pak. Karena menjadi daerah penyangga ibu kota. Sehingga masyarakatnya harus siap menjadi masyarakat yang siap bersaing dengan masyarakat luar. Nah, nanti kalau misalnya Pak Wahab bisa mengakomodir tetangga sebelah, tetangga masyarakat Desa Waru seluruhnya misalnya, kemudian bisa diundang, dibina, diajari, menggalakkan usaha jamur ini sebenarnya prospeknya luar biasa. Bilang Mas Fadil itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena saya bilang di awal surganya pengusaha. Bahan bakunya nggak beli, kompetitornya nggak ada, pasarnya tuh melimpah, apalagi pasti dijual, pasti habis hari itu juga. Kan begitu. Tinggal nanti memanage bagaimana
bicaranya adalah meningkatkan volume, Pak. Artinya kalau sekarang misalnya ini Pak Wahab punya satu tempat untuk produksi, rumah produksi misalnya. Segera saja dibikin dengan tetangga, mengajak tetangga. Nanti Mas Fadil undang ke sana biar melihat dan terinspirasi juga. Melihat rumah produksi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya Desa Waro menjadi klaster jamur tiram untuk diproduksi, dipasarkan di Waro, dan kalau perlu di luar Kabupaten PPU. Nah, barangkali itu Pak Wahab, Mas tadi yang saya simpulkan. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk SMS ke saya nih. Saya bacakan. Yang pertama adalah buat Pak Wahab nih. Jadi memang Pak Wahab rata-rata yang nanya ini sudah ke teknis, Pak. Ke teknis. Tadi kan Pak Wahab kan sedikit menyinggung tentang awal membuka usaha jamur, kan begitu? Iya. Nah, ini ada yang nanya, Pak, kalau misalnya mau buka usaha jamur itu di mana cari bahan pokoknya? Artinya raw materialnya di mana cari? Terus apa sebenarnya bahan bakunya itu apa? Bagaimana meramunya? Terus apa namanya ini? Kan itu ada rasanya kelembapan tuh apa namanya Pak ya? Kalau dalam memunculkan jamurnya itu ya. Itu bagaimana mengatur suhu itu sehingga nanti jamurnya itu pertama buat olah dulu, Pak. Oh, iya. Ya Pak. Untuk bahan baku memang di sawmill itu ada Pak tempat penggergajian kayu. Nah itu tetapi kita harus selektif di situ di mana ada serbuk yang memang tidak bisa kita gunakan. Katakan serbuk kayu ulin, kayu pinus itu tidak bisa kita gunakan karena dia punya kandungan getah yang tidak tidak bisa digunakan untuk budidaya di jamur tiram tadi. Serbuk kayu putih sebaiknya yang tidak tercampur, tapi kalau di penggergajian itu rata-rata memang tercampur antara jenis kayu yang lain, tidak bisa kita dapatkan satu jenis. Tapi itu tidak jadi masalah, artinya... Kira-kira Pak yang bisa dijadikan untuk bahan baku dari kayu apa Pak? Serbuk dari kayu apa Pak? Untuk urutan yang terbagus yang menjadi referensi kami ada serbuk kayu karet Pak, kayu karet, kayu sengon, meranti, itu bisa akasia, bisa semua juga itu Pak digunakan. Baik Pak. Karet, sengon, meranti Pak ya yang paling bagus ya. Kayu karet ya, sengon. Baik Pak. Ya. Nah dan untuk bahan yang kedua adalah dedak. Dedak biasa, dedak halus hasil di penggilingan padi itu Pak, biasanya ada dedak bekatul. Ya. Yang halus, kemudian 3 adalah kapur. Kapur ini bisa kapur. Ini bisa kapur dolomit, kapur bangunan dan sebagainya. Yang penting kapur aja. Iya, iya. Ya artinya umum 3 jenis ini Pak, bahannya Pak. Kalau persentase nyampurnya seperti apa Pak? Misalnya berapa persen serbuk kayunya? Persentasenya misalnya serbuk 100 kilo, serbuk 100 kilo, kemudian dedak 10 kilo, ya. Kapur 3 kilo. Ya, 110 3 Pak ya? Ya, 110 3 itu kita aduk Pak dengan nanti setelah kita campur bahan tersebut, kemudian kita siram dengan air, kita basahin dengan komposisi sekitar 60%. Atau mungkin kita takar di genggam serbuk tersebut, tidak mengeluarkan air, tetapi ketika dilepas tidak ambiar gitu nah Pak, ada tetap menggumpal gitu. Terus Pak setelah dicampur, kemudian berapa hari fermentasi Pak? Oh, proses fermentasi Pak ya? Berapa hari itu Pak? 2 atau 3 hari Pak. Satu hari juga bisa tergantung. Kadang-kadang serbuk di sawmill itu Pak ada yang baru, tapi disarankan yang sekitar 7 hari ke atas itu Pak lebih bagus, bahkan 1 bulan lebih selama serbuk itu belum membusuk Pak. Itu lebih bagus. Kalau sudah membusuk nggak bisa dipakai Pak? Kalau yang sudah membusuk artinya memang nutrisi yang ada di serbuk kayu itu juga sudah tidak layak untuk digunakan budidaya Pak. Baik Pak. Ya. Kemudian ya, ada cukup proses jelas fermentasi. tadi dari Pak Wah menjelaskan tentang bahannya dan proses sampai siap menjadi Pak ya, katakanlah itu sudah siap dimasukkan di plastik tadi Pak ya, untuk ditaruh di tempat-tempatnya di rak-rak itu sehingga nanti tinggal proses sterilisasi dulu Pak. Oh gitu. Proses apa namanya Pak? Sterilisasi Pak.
sterilisasi. Disterilkan, Pak. Tempatnya, Pak? Ya, jadi serbuk yang sudah kita kemas dalam plastik, ini kan masih banyak serbuk liar, Pak. Ada apa namanya? Ya. Masih banyak jamur-jamur liar yang ada di dalam media ini, Pak. Katakan media apa jamur-jamur liar yang tidak sejalan dengan spora jamur tiram yang akan kita budidaya. Nah, ini kita sterilkan dulu dengan suhu 100 derajat Celcius, kurang lebih kita tahan 3 sampai 4 jam. Iya. Ya, kita kukus, Pak. Nah, setelah ya, Pak. Pak Wahab sudah pernah bikin video tutorial saat membuat jamur tiram? Ada, Pak. Ada. Ada. Sudah ada, Pak. Iya. Nah, kalau ada nanti bisa di-share ke anak-anak KKN, Pak, biar nanti bisa di-upload di YouTube, Pak. Biar nanti Siap. lebih apa ya, lebih bisa dilihat banyak orang, kemudian berdampak juga terhadap pengembangan usaha jamur di Desa Waru ini, Pak. Siap, Pak. Siap. Kemudian ini yang kedua, ada pertanyaan masuk lewat SMS WA saya untuk Mas Fadil nih. Brandnya Mas Fadil itu kan ada banyak itu. Ada ayam serondeng, ada tortilla, tapi teman-teman itu banyak melihat Mas Fadil kemampuan untuk ini Mas Fadil, pengemasan Mas Fadil. Kan tadi kalau dia lihat tortillanya kan pengemasannya kan bagus gitu. Dari bentuknya, kemudian dari kombinasi warnanya, dari bentuk produknya sendiri itu kan kalau orang bilang makan itu maknyus kayaknya enak sekali dimakan gitu loh. Nah, bagaimana ya teknik atau strategi membuat kemasan produk? Artinya nanti kalau misalnya dikaitkan dengan produknya Pak Wahab bisa dikolaborasikan, artinya nanti produk yang dari Pak Wahab mentah tadi kemudian dikemas menjadi sesuatu atau produk lain yang tidak sudah kelihatan jamur tiramnya. Nah, bagaimana itu prosesnya Mas Fadil supaya nanti punya branding usaha yang bagus gitu? Oke, makasih Pak Dar. Ini atas pertanyaannya juga. Kalau strategi bagaimana membuat kemasan yang baik dan menarik, makanan itu identik. Jadi warna itu menentukan biasanya selera makan. Dan pakar-pakar kuliner udah menyampaikan, bukan saya yang menyampaikan, pakar-pakar kuliner itu. Ini luar biasa nih. Warna produk itu berpengaruh pada selera makan. Betul. Jadi warnanya menarik itu ya berpengaruh pada selera makan, Mas Fadil ya. Benar-benar. Termasuk kalau berarti selera pembeli intinya, Mas ya. Selera ya, pembeli itu, ya. Iya, Madar. Jadi kalau misalnya masuk ke warung makan biasanya identik warnanya itu yang segar itu merah, kuning. Itu untuk makanan. Sedangkan kalau untuk minuman biasanya hijau, biru, itu warna segar minuman. Jadi untuk kemasan itu kombinasi, apalagi kalau sekarang kemasan jamur tiram misalnya. Kalau untuk dijual udah dipetik gitu aja tanpa dikemas plastik, wah agak kurang menarik juga. Itu pun plastik, kalau plastik begitu aja, kalau tanpa label kurang menarik juga gitu kan. Padahal sebenarnya dengan sentuhan seperti itu marketnya beda. Misal contoh Pak Abdul Wahab jual 1 kilonya, atau bisa jadi nggak hitungan 1 kilo malahan kalau dalam jadi satu on misalnya satu petikan itu dikemas yang tadi bukan hitungan lagi 1 kilo, bisa jadi 100 gram. 100 gram itu harganya bisa 30.000, bukan lagi hitungan 1 kilo, tapi dengan tampilan yang menarik, dibungkus seperti itu. Dan itu segmen pasarnya juga beda. Jadi kemasan itu menentukan segmen pasar yang beda. Kenapa saya katakan seperti kalau itu? Sudah dikemas bisa masuk di minimarket gitu Mas Fadil ya. Seperti itu. Jadi minimarket, bahkan perumahan-perumahan elit itu bisa dipasarkan dengan seperti itu. Bukan lagi di kresek putih, ini Pak sekilo gitu. Nah, itu lebih menarik sepertinya kalau untuk kanannya. Itu sangat-sangat. Terus kalau untuk kemasan-kemasan makanan saya dengan yang brand ada. Brand saya tuh kalau dihitung-hitung ada 3. Jadi ayam serondeng kampus, alhamdulillah kebetulan ayam serondeng kampus ini sudah ada 2 cabang yang untuk berupa outlet, 1 di Tenggarong, 1 di Samarinda. Yang tidak berupa outlet itu yang masih industri rumahan, ayam frozen,
Itu di Balikpapan ada, di Bontang ada, di Sangatta ada, di Samarinda dan Kukar pasti ada. Penajam masih kita lagi tahap pelobian, ya. Apakah dalam proses ekspansi ke sana, Mas Fadil? Siap, pasti itu. Kebetulan 2 anggota saya kebetulan orang Penajam, dan saya berharap sebelum mereka lulus, dia yang megang cabang saya di Penajam. Bahkan itu jadi segmen usahanya mereka nanti ke depan, udah punya karyawan, lulus kuliah udah bisa langsung punya karyawan gitu. Mas Fadil, ini ada yang nanya lagi nih. Kita bacakan. Kira-kira untuk ayam serundeng adakah rencana di-franchise-kan katanya? Siap. Ini pertanyaan kesekian kali kayaknya, Pak Dar. Makanya ada WA saya. Pak Dar, tolong tanya sama Mas Fadil, adakah rencana di-franchise-kan? Ini sudah luar biasa nih. Bisa jadi Bang Sandinya Kaltim nanti ini. Siap. Insya Allah kita franchise-kan. Cuman karena syarat untuk franchise itu 2 tahun. Kalau lama usaha saya cukup lama. Saya udah bergelut dalam dunia kuliner itu sekitar 7 tahunan lebih. Kebetulan kalau untuk warung makan sendiri saya udah 7 tahun untuk warung makannya. Tapi kalau dunia kulinernya udah lumayan, karena kalau di total saya mulai usaha dari tahun 2010, sekarang udah tahun 2020, 10 tahun. Ya. Cepat sekali ya, sudah waktu berjalan ya. Nah itu udah terasa Pak Dar ya. Saya dibimbing kebetulan yang saya dulu ketemu Sadil rambut saya masih lebat. Pak, sekarang sudah rambutnya nggak ada. Mungkin kalau ketemu jalan, mungkin Mas Fadil udah lupa dengan saya ini. Saya kemarin berangkat ke Thailand itu tahun 2015. Masih lebat, pulang dari Thailand rambutnya habis, Pak. Nah itu. Jadi kalau pasti kita franchise kan, dan ini lagi tahap standarisasi. Jadi kebetulan kan kita udah punya mitra. Kukar itu saya jadikan mitra khusus, walaupun itu juga punya saya. Sebagian saham di Kukar itu punya saya, sebagian sahamnya itu punya keluarga. Jadi konsep yang untuk membangun franchise kita mitrakan dulu. Nanti Penajam nanti kita atur lah ya. Ya. Mas Fadil, saya pernah ketemu sama ownernya Panglima, Mas Fadil. Siap. Mas Nugi ya. Jadi Nugi, ya. Mas Nugi ini kemarin kan punya produk itu durian Panglima ya. Nah sekarang saya lihat nih sudah banyak sekali cabangnya. Ada di Soryanata ada, di seberang ada, di Juanda ada, banyak sekali. Saya pernah nanya sama mereka itu, sama Mas Nugi itu, Mas Nugi, gimana itu kok bisa cabangnya banyak, katanya begitu. Ternyata itu tidak semuanya milik beliau, jadi bermitra gitu Mas Fadil. Bermitra. Jadi istilahnya dari Panglima itu nyiapkan ininya, alat opennya dan sebagainya. Dan nanti ini seperti setengah franchise gitu. Dan nanti setelah sekian tahun itu menjadi milik mitranya tadi itu, alat-alat semuanya itu. Terus nih ada satu lagi buat Pak Wahab nih. Pak Wahab ada pertanyaan tentang persiapan, masih terkait yang pertama tadi, persiapan usaha jamur tiram. Untuk ini Pak Wahab, dia nanyakan besarnya lokasi untuk membuat rumah produksi Pak, itu kira-kira standar berapa itu? Misalnya apakah 3x4 atau berapalah kira-kira untuk pemula Pak? Dan yang misalnya modalnya sangat terbatas, kira-kira berapa slot yang harus disiapkan plastiknya itu, kemudian ukuran tempatnya berapa Pak? Iya. Untuk budidaya jamur tiram memang Pak, paling tidak itu memerlukan sekitar 3 ruangan Pak. Itu untuk pemula juga harusnya 3 ruangan. Kenapa 3 ruangan ya? Ya, artinya walaupun ruangannya itu agak kecil, tetapi 3 ruangan itu memang harus terpisah Pak. Jadi di ruangan pertama untuk proses pembuatan media backlognya, tempat ngaduk. Nah setelah disterilisasi, dikasih bibit, ini harus masuk di ruangan inkubasi namanya Pak. Ada ruangan inkubasi untuk proses menumbuhkan miselium jamur tiram sampai memenuhi media backlog ini Pak. Kemudian contohnya seperti ini Pak. Nih, ini harus ditempatkan di ruang inkubasi. Nah, setelah miselium jamur tiram ini memenuhi daripada backlog ini, baru kita pindah ke ruang produksi.
Karena suhu di ruang inkubasi dengan di ruang produksi harus beda, Pak. Iya. Di ruang inkubasi, backlog ini tidak boleh kena siraman air, tidak boleh kena embun. Kemudian di ruang produksi dia harus kena embun. Jadi memang walaupun ruangannya kecil, Pak, tetapi artinya apapun yang penting bisa dimanfaatkan ruangan-ruangan kecil. Tidak mesti bahwa harus besar dan sebagainya. Di samping-samping rumah juga bisa, Pak. Ada kamar-kamar kosong juga bisa. Cuma itu tadi ada terpisah antara ruang inkubasi dengan ruang produksi. Gitu, Pak. Oh, berarti minimal harus punya 3 ruangan terpisah ya, Pak ya? Ya, minimal punya ruangan 3 terpisah. Ada proses pembuatan media. Kemudian ada tempat untuk ruang inkubasi dan ruang produksi. Ya. Nah, saya sekarang ingin melempar kepada adik-adik KKN kita ini. Adakah pertanyaan buat Mas Fadil sama Pak Wahab, adik-adik KKN? Siapa tahu punya rencana buka usaha setelah lulus kuliah, barangkali bisa belajar sama Pak Wahab. Ini saya baca CV-nya Pak Wahab ini kan lulusan SMA ya, Pak ya? Iya, Pak. Tapi luar biasa bisa membuka usaha jamur. Belajar dari mana itu, Pak? Otodidak atau bagaimana, Pak? Otodidak, Pak. Belajar di YouTube juga. Oh, belajar di YouTube, Pak. Karena melihat bahwa ini prospeknya banyak, Pak. Ketersediaan bahan, Pak, yang melimpah, yang saya berpikir bahwa ini bisa dimanfaatkan. Gitu. Ya, terus Pak, ini kita ngobrol rileks. Kan itu mestinya menjadi ranah dari Dinas Perindustrian PPU, Pak. Betul, Mas Fadil ya? Dinas Perindustrian ya. Karena apa? Karena dinas ini punya kewajiban membina IKM atau UKM di daerah setempat. Pertanyaannya adalah, sudahkah nih Pak Wahab ini menjalani interaksi dengan Dinas Perindustrian? Belum, Pak. Belum. Kemarin Pak, ini ada salah satu riset itu bunyinya begini. UKM itu atau IKM, kadang kita ini kan berbeda pemahaman tentang IKM atau UKM. Sebenarnya sama, Pak. Kalau IKM itu kan industri kecil menengah. UKM usaha kecil menengah. Kadang prinsipnya bedanya itu kalau IKM punya produk. Dia punya rumah produksi. Ada yang digoreng, ada yang dianyam, yang direbus, itu namanya punya produksi. Kalau UKM kadang nggak punya produk sebagai distributor misalnya. Tetapi globalnya intinya sama. Nah, banyak IKM dan UKM di Kaltim itu tidak pernah tersentuh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan. Faktornya banyak hal. Pertama, ada beberapa pelaku usaha itu, ini Pak, kadang tidak percaya diri. Kadang malu, kadang juga nggak tahu akses ke Dinas Perindustrian. Ketemu siapa, mau ngapain. Itu di situ masalahnya. Nah, kalau seandainya ini terpecahkan, kebuntuan interaksi ini, sebenarnya Dinas Perindustrian itu harusnya itu mendatangi Pak Wahab untuk membina menjadi pionirnya petani jamur tiram di Desa Waru, bahkan untuk PPU. Nah, saran kita semua Pak, artinya apa? Artinya saya bilang di awal, trust dan network itu penting sekali. Nanti kalau Pak Wahab sudah membangun interaksi komunikasi dengan Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, wah itu speednya itu kecepatannya nggak bisa diukur Pak, langsung melaju nanti ke Pak Wahab ini mengelola usahanya. Itu pentingnya di sana Pak. Artinya saya pernah ngundang Pak dari BI, Dinas Perindustrian Provinsi, Perdagangan Provinsi, duduk satu meja Pak, duduk satu meja. Logikanya harusnya ini harus saling mengenal. Oh ini pemerintah, ini private-nya. Harusnya pemerintah membina sektor UKM, kan begitu Pak. Sebaliknya juga, UKM juga interaksi dengan pemerintah, bagaimana mengembangkan ini. Nah itu kadang-kadang terputus di jalan. Pemerintah nggak kenal pengusahanya mau tanya ke pemerintah nggak punya akses. Nah alangkah baiknya nanti punya Pak Wahab ini dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian Pak. Mas Fadil itu sudah banyak pengalamannya. Nanti dia akan bicara tentang pengemasan Pak. Pengemasan, kemudian bicara juga standari produk Pak. Kan apa-apa harus standar kan gitu. Nanti kalau punya Pak Wahab ini sudah ada namanya pengemasan, packagingnya, pengemasan produk itu luar biasa.
Nah, tinggal nanti Pak Wahab belajar desain produknya, seperti apa pengemasannya, logonya apa, warnanya apa. Itu nanti bisa mulai sekarang barangkali interaksi dengan adik-adik KKN bisa siapa tahu nanti bisa langsung di-feed-kan Pak, langsung aja action, kan kita ini kadang-kadang nggak menunggu nanti ya, selalu langsung action aja, menyiapkan pengemasan produknya Pak Wahab. Nah, nanti kalau udah oke, nanti Pak Wahab minta lisensi di lembaga terkait untuk produknya. Nah, itu sudah bisa dipasarkan di luar PPU, kalau perlu di luar Kaltim seperti itu. Nah, ini Mas Fadil, Pak Wahab, ini sudah jam 10:30. Kita udah cukup lama ngobrol. Intinya adalah kita punya mimpi bersama Pak Wahab, Mas Fadil, punya mimpi bersama bagaimana Waru ini menjadi klaster jamur, Pak. Mudahan, kami berharap mudahan bisa. Jadi menjadi klaster jamur, tinggal nanti bicara kuantitas dan kualitas jamurnya Pak Wahab. Jadi bagaimana Pak Wahab bisa mengedukasi Pak Wahab, mengajak tetangga sebelah kanan kiri untuk mengembangkan usaha jamur. Kenapa? Karena kalau klasternya terbentuk itu mudah dalam memasarkan dan mengenalkan produknya kepada customer. Ilustrasinya begini, ketika kita masuk ke pasar, itu yang jualan macam-macam. Misalnya HP campur dengan ikan, ikan campur dengan sayur, sayur campur dengan sembako, itu kan kita bingung mau belinya. Kan begitu Pak ya. Tetapi begitu terklaster, HP semua, ikan semua, termasuk jamur, ya jamur semua di Waru, itu kan memudahkan di dalam marketing produknya Pak Wahab. Jadi pertama adalah mari kita coba menyemangati kita semua di antara di sini, mudahan harapan kita klaster jamur di Waru betul-betul bisa dikembangkan. Nanti Pak Wahab bisa koneksi dengan Pak Lurah, dengan tokoh masyarakat, dengan dinas terkait, bagaimana mengembangkan usahanya, dan syukur-syukur Pak dapat bantuan modal dari pemerintah Pak. Kan begitu. Ya kan, karena begini, pemerintah ini kan mau ngasih dana bantuan kalau sudah ada nyata usahanya. Kan begitu. Kalau sudah nyata usahanya, itu pasti Mas Fadil tahu itu. Orang tuh mau ngasih modal, pasti dia akan lihat kinerjanya dulu. Pasti pengusaha itu biasanya pertama ngutang dulu, Pak. Biasanya itu, Pak. Itulah lika-likunya pengusaha, Pak. Jadi begitu. Nanti setelah kita muncul ya, saya pernah baca kisahnya Agim itu. Orang-orang sukses itu luar biasa mereka membina bisnisnya itu. Ketika orang tidur kita melek Pak, kan gitu ya, kita masih setting, kita masih atur tempang, kan begitu. Orang santai-santai, pengusaha nggak pernah santai-santai Pak, dia luar biasa mobilitasnya, itu. Orang itu sempat nongkrong, pengusaha itu selalu bicaranya adalah bagaimana mengembangkan networkingnya, bagaimana mendapatkan tambahan modal, kan begitu. Makanya pemerintah itu pasti melihat. Lembaga-lembaga uang itu akan membantu kalau dia sudah lihat nongol ternyata di Gelati ada ayam serondeng nih, kelihatan sama bank itu, kelihatan sama pemerintah. Biasanya didatangi, ditawari sesuatu, moda, akses dan sebagainya. Termasuk juga mudah-mudahan punya Pak Wahab juga begitu nantinya. Nah, untuk mengakhiri, kami ingin mendengar closing statement dari Pak Wahab dan Mas Fadil untuk bisa meyakinkan kita yang dari sini, meyakinkan masyarakat Desa Waru untuk tidak ragu-ragu lagi, misalnya terjun di sektor UMKM. Silakan Pak Wahab. Oke, terima kasih Pak. Di akhir ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya ada di Kelurahan Waru, bahkan di Penajam Pasir Utara, bahwa ada satu hal yang perlu yang punya prospek besar ke depan juga adalah jamur tiram ini, di mana kita Penajam Pasir Utara, insya Allah mudah-mudahan akan terwujud menjadi calon ibu kota negara Republik Indonesia. Tentu akan membutuhkan generasi-generasi muda yang inovatif, kreatif untuk serta berperan di dalam membangun ibu kota negara Republik Indonesia ini. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahab. Berikutnya Mas Fadil, monggo. Ya, terima kasih pesan saya, closing statement-nya.
buat teman-teman mahasiswa KKN khususnya Mas Akbar, Eko, Nurlaila, Mega, gitu, dan kawan-kawan yang lain. Untuk ini langkah kalian memfasilitasi, dan saya yakin kalian punya mimpi-mimpi besar untuk ke depan. Saat ini KKN kalian walaupun memakai Zoom, badan kalian kan di sana ya, tetap di sana. Dan buktikan bahwa karena prinsip saya KKN pada saat itu datang, itu disambut. Ketika KKN di desa tersebut saya benar-benar dimanfaatkan. Ketiga, pulang itu diharap kembali, gitu. Jadi 3 prinsip KKN ini pulang diharap kembali. Jadi harapannya nanti di Desa Waru, di desa tersebut teman-teman KKN, Akbal dan Eko dan kawan-kawan yang lain itu diharapkanlah, wah kangen nih sama Mas Akbal, kangen nih sama Mas Eko dan kawan-kawan yang lain gitu. Kenapa? Karena dengan adanya sentuhan-sentuhan kita untuk membangun tempat tersebut dengan prinsip katanya mahasiswa gitu ya, idealisnya mahasiswa bisa melakukan perubahan-perubahan nyata di lapangan. Mungkin itu. Terus untuk wirausaha, permodalan insya Allah sangat-sangat banyak, bahkan ketika memang udah estafet usaha kita udah jalan, ketika progres usaha kita jalan, maka pundi-pundi investor itu akan datang sendiri tanpa kita ajukan. Mungkin itu buat teman-teman semua tetap fastabiqul khairat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fadil, Pak Wahab atas inspirasinya untuk kita semuanya, atas waktunya. Mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk khususnya ya komunitas kita, ada DKKN dan seluruh masyarakat khususnya di Desa Waru. Demikian, saya kembalikan kepada moderator dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber telah memberikan ilmunya. Semoga mungkin cara ini saya alihkan ke saudari Alia mengenai kegiatan hari ini karena jaringan saya lagi tidak stabil. Jadi saya persilahkan kepada Alia. Kami berterima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti semua rangkaian acara workshop online hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Dan mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi absen di link yang telah disebarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab, Mas Fadil semuanya. Sampai jumpa nanti di produksinya Pak Wahab di Waru ya. Juga di makanya Mas Fadil di Gelate. Ayo, yes. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Radit. Nanti pertanyaan sama anak-anak juga. Ada nggak videonya itu? Tadi bilangnya ada. Mau dikirim dari Bapak.